kepentingan gizi seimbang dah tuh kan. Ya. Yes. Saya kasih dulu lah baru Santi baru bisa saya kasih peluangnya udah puasa hari. Gimana? Ya, itu harus menang tadi kembali lagi. Ada kan? Ada? Ada Pak Gumpok pindah. Jangan pindah-pindah Bang Gumpok. Yang rendah itu kena di depan sebenarnya. Saya susun balik dari kedudukan kelas. Boleh kita mulakan? Tidak perlu lah tunggu yang kawan-kawan yang lain tuh kan. Diorang bikin besar sumber Pak. Apa yang suruh diorang? Oke, apa maksud gizi seimbang, Henry? Siapa boleh jawab? 53. Biji masih Biji apa itu gizi seimbang? biji seimbang. Apa biji seimbang? Gizi bukan biji. GIZI. Macam mana sebutan? Biji ikut. Ini menyebutnya pun Henry sebut biji. Oke, kita untuk memahami yang ini, apa tuh? Kita tengok makan tengah malam kah makan tengah hari? Oh, untung malam baru makan kan? Ya. Makan malam lah. Si kuntum, si bunga mana? Si bunga. Si kuntum, si bunga, si kumbang, si bulan, si bintang mana? Iya. Oke. Yang ada ialah kau makan nasi, kau makan ubi? Makan nasi dan ubi. Biasa orang kamu, orang kita makan Ubi. ubi jarang-jarang sudah. Lepas tuh mesti ada Sayur. sayur kan? Dan Sayur tuh lain. Lepas tuh masuk ada lauk. Lauk kamu apa? ayam, Hah? ayam, kambing, Ayam ikan, kambing kah ayam Turki? ayam tua. Ayam ataupun ikan lah. Ya ikan, dan sayur ubi. Selepas makan kamu makan pelawas, buah-buahan lah. Ya. Dan oke, menu yang seperti ini adalah dikatakan gizi. Ini adalah boleh dikatakan gizi seimbang. Nah, inilah contoh menu gizi seimbang. Semuanya ada, lengkap. Kalau ada karbohidrat, ada mineral, protein. Ini pun protein, vitamin. Ada pelawas. Kalau tidak pelawas, Hendra apa kesan? Mati. Bukan mati. Besar kepala. Apa kesan kalau tidak pernah ambilnya? Boleh sembolit. Boleh tiga bola Hendra. Putih. Kalau sehat, setiap hari kamu membuang kan? Ya. Kalau satu minggu Hendra tidak membuang, maksudnya tidak sehat. Jadi ada pertanyaan tentang gizi seimbang. Kalau nasi saja sama sayur, seimbang kan tidak? Ini saja. Seimbang kan tidak? Tidak. Sebab tiada protein. Kalau nasi dengan sayur dengan lauk saja seimbang kah? Tidak. Seimbang kah, Buntung? Seimbang. Tidak. Ada nasi cigo. Mesti ada. Kalau nasi saja tidak ada yang lain-lain? Tidak. Seimbang. Tidak juga seimbang. Jadi maksud gizi seimbang di sini ialah segala kelas makanan itu ada dalam kuantiti yang
berlainan. Jadi di sini apa yang paling banyak kalau gizi seimbang nih? Yang paling banyak adalah nasi atau karbohidrat. Sedikit sayur, sedikit lauk dan sedikit belawas. Dua, oke, sama air lah. Nanti boleh nggak minum air selepas makan? Baru minum air banyak-banyak. Tidak boleh, nanti membesar punya perut. Oke, dia punya peraturan, ini dia. Kalau kamu minum air biasa banyak-banyak, 15 menit sebelum kamu makan boleh minum banyak air. Ini pakar kesehatan, saya udah ikut itu pandu kesehatan punya kursus. Begitulah tuh. Kebiasaan orang kampung, orang kita, makan sudah kenyang, terus minum lagi 2 gelasan. Itu salah, jangan amalkan. Yang betul ialah kalau kamu mau minum air banyak, 15 menit sebelum kamu makan nasi, ini dia, kamu minumlah sepuas-puasnya. 15 menit atau lebih, 1 jam, kemudian baru minum pun lagi bagus. Kalau kamu sudah makan, berapa menit baru boleh minum air banyak? 2 jam. 2 jam selepas kamu makan nih yang makanan nih, kenyang sudah. Tunggu 2 jam baru kamu minum air banyak. Sakit yang apa sih kok dan tahan dah. Minum sedikit lah. Tahan lah. Minum sedikit. Kebiasaan kita selepas makan banyak-banyak terus minum air banyak-banyak. Apalagi perut pun besar lah. Lelaki pun macam mengandung. Kedepan itu perut. Nah, kalau macam aku tidak ada perut. Aku ikut peraturan. Kawan-kawan aku ada. Memang tidak ikut peraturan. Perempuan pun sama. Kalau makan dan minum banyak. Belum kawin tapi nampak besar perut. Orangnya mengandung. Padahal salah makan. Ingat bapak ini ilmu nih. Ini fakta sains. Mereka tahu tuh. Harus tahu saya dulu. Tahu sudah semua pelajaran cukup dia bilang. Ada apa pertanyaan tentang ini? Oke, giliran siapa lagi? Giliran kamu atau mau saya lagi? Masih lagi saya. Bila giliran kamu. Gumpok marah-marah sudah itu. Saya lagi dia bilang. Oke, tentang ini sudah. Faktor-faktor mempengaruhi keperluan kalori. Faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Kalori ini banyaknya, dia kategori banyak. Karbohidrat, apalagi nih dia? Protein lagi nih dia, gula, lemak, vitamin, mineral, air. Ini pelawas juga nih, air pun pelawas juga. Lagi mereka apa? Saya tahu tapi malu-malu mau tahu. Apa Indri? Protein, gula, lemak, vitamin, mineral, air atau pelawas, karbohidrat, lemak, gula, vitamin. Ada leka? Ada leka? Lengkap sudah kan ya? Maksudnya di sini, kalau kanak-kanak yang diperlukan banyak adalah protein untuk mereka cepat membesar. Kalau burung kasar, tukang cangkul jalan raya, apa yang banyak dia makan? Bukan lemak, dia memerlukan karbohidrat yang banyak. Sebab untuk tenaga. Kalau bodybuilder yang besar muscle tuh, badan tuh, apa yang dia kena makan? Pernah tengok orang Vitamin. Pernah tengok orang bina badan? Nah, Cantik gak badannya?
Agak Nah, apa yang dia makan banyak tuh? protein. Protein, membina otot. Ada saya punya kawan, Budi Beldo, masih hidup lagi. Dia punya, tidak, ini kawan saya sudah mati lah, sudah meninggal. Saya cerita yang sudah meninggal lah. Dia punya makanan harian kan, Suraya. Satu hari dia kena habis 2 kotak telur. Dia rebus, dia makan. Dia makan telur saja. 2 kotak, berapa biji itu? 40. Satu kotak 30 biji. 2 kotak 60. Pandai sini dia. Kenapa sampai 60 kotak, 60 biji satu hari dia makan? Dia kasih agak Supaya cepat dia punya tubuh, besar. dia punya otot Besar. menjadi membesar. Siapa di sini yang teringin mau masuk bodybuilder? Begitu kan? Oh nyerian. Kalau tukang putung detak perlu kan tuh? Perlu banyak kuat tarik pisau. Mau tenaga ke tarik pisau. Kalau ada yang terkena pisau Ya, juga. Ini biasa tuh tangan, saya lihat tuh putung tuh. Mengangkat kentalan juga. Mengangkat kentalan mesti kuat. Sekarang lagi pakai tangan kiri saya tarik tuh pisau. Mengangkat kentalan. Coba ada mau tilio may datang ako. Rajin ba ini, mau ngomong pun rajin, Iya. ini semua rajin nih. Ya, siguro aja na siguro. Ada nampak kagandor. Oke, teguas na. Saya. Yasmin pun rajin. Ngomong. Ay, lapis gila. Si Jeff ini narajan ako yun ba? Senang nih Pak, sekarang jarang lah orang nutuh, dia orang main beli tadi sih jarang. 10 kilo tuh. Malis yun. Tapi ada yang tidak suka makan kecil. Yang Mana yang sedap tuh? kampung. Beras kampung kah beras kadai? Beras kampung itu. Beras kami kampung. Bunga. Kampung sama kadai. Semua orang sering sama sih. Yang kampung. Mana yang sedap tuh gitu ya? Kampung Masuk. langsung. Wangi. Bukan susah kok mau hasil itu. Itu yang ayam kampung, yang pulut. Beli tahan. Manis. Sedap, angot. Oke, sebelum saya pindah tajuk, yang ini nanti kan, saya mau tanya kamu. Sama ada kamu ini pintar atau tidak? Mana yang lebih perlu banyak makan? Orang yang tinggal di kawasan yang beriklim panas ataupun di kawasan yang beriklim sejuk? Yang panas. Panas. Mana yang perlu banyak makan? Orang yang tinggal di kawasan yang panas kah di kawasan yang sejuk? Panas. Bumi kita ini bujur-bujur kan gini. Kita di sini Katulistiwa. Di sinilah. Ini kutub. Ini sejuk nih. Mana yang perlu banyak makan? Tapi Panas. B. panas lembab sepanjang tahun. Dia perlu banyak makan. Sebab kenapa? Di tempat yang sejuk kita cepat kehilangan haba. Bila kehilangan haba, tenaga pun turut kurang. Tidak ada power, kurang sudah power. Sudah sejuk kan? Ya, itu tiga. Nah, Tidak paham. engine sudah sejuk. Jadi dia kena banyak makanlah sebagai tenaga. Katulistiwa ini dia punya garisan geografi. Tanya siapa guru geografi kan? Wilfred. Wilfred. Ya. Kalau dia tutup mata jawab nih. Dia pandai geografi. Gini dia jawab. Kalau saya buka mata jawab. Gini. Tapi boleh lah. Kita katulistiwa lihat garisan. Di bumi kita ini ada garisan. Kalau di sini ini 6 bulan siang, di sini 6 bulan malam. Pusing lagi bumi, putar lagi 6 bulan siang, 6 bulan gelap. Begitulah.
orang-orang yang tinggal di kutub utara dan selatan, timur dan barat. Untuk keterangan lanjut tentang nih, ya, Ini ada yang anak yatim kan? Yang Penting, meninggal ya. bapak atau mama? Tidak. cerita tentang kencing manis dulu. Apa yang Anda paham tentang kencing manis? Ya. Apa dia Petra? Coba kasih tahu Pak. Louder. Lulukan di hati. Bisa. Terus itu bisa dicegah. Oke. Petri kata orang yang kena kencing manis susah mau sembuh dia punya kelukaan. Kelukaan di badan, belakang, di kaki atau tangan. Kelukaan di hati itu lain, itu penyakit jiwa. Dalam hati sakit. Nah, kena kudis pun 1 tahun tidak juga sembuh itu kudis. Ya. Ya, jadi cara dokter tidak juga pandai-pandai sembuh ya. Putung Ya. Badak. supaya tidak berjangkit itu penyakit. Wah, kalau dia bedak kaki putung lah. Apa lah? Pakai nggak butuh pakai selingkuh. Tidak. Di mana yang kena? Kalau di ujung kaki kena, di Itu dari kaki. kalau di protes kena putung sebar itu. Juga pak. Cuman ada tidak. Pakai kapak. Oh, udahlah. Kalau kencing manis tidak sembuh. Oke. Kalau fakta ada juga kebenaran seperti punya kata-kata. Kalau fakta sains, kencing manis ini maksudnya gula berlebihan dalam badan. Gula terlampau banyak dalam badan, kencing manis lah. Apa kesan banyak gula dalam badan? Kesan dia ialah sel darah putih mati. Banyak sel darah putih masuk. Sel darah putih ini fungsi dia pertahanan badan, antibody. Kalau banyak gula, sel darah putih pun banyak musnah. Bila tiada sel darah putih, maka tiada lah yang melawan kuman atau penyakit. Ada penyakit masuk di badan, tiada sel darah putih, maka tidaklah sembuh itu penyakit. Begitu. Oke, kalau darah tinggi, apa maksud darah tinggi? Biasanya, kaki. Biasanya yang kena ini yang macam ibu bapak, kamu kan? Ya. Tekanan dia tinggi. Satu lagi. Berapa dia punya hasilnya? Berapa ukuran yang sepatutnya? Hitam cigu. Atas 120, bawah 80. Begitu dia punya standar nomor. Kalau kamu suka dia 140, 100 darah tinggi sudah. Kesan darah tinggi ini boleh stroke. Bahaya nggak boleh stroke. Kalau di sini kalau sudah 180, 280 boleh stroke. Pernah dengar stroke? Mati sebelah badan. Begini mati. Sebelah badan mati. Jadi berjalan pun lain lah. Samjung bicik ini lagi itu tangan. Mulut pun dia begini. Pak Sumelia biru. Jam saya celil punya mulut tadi. Itu stroke. Masalahnya darah sudah tidak lancar. Dan darah tinggi ini banyak sudah mati. Cara mengawal dia, 1, pemakanan kena jaga dan perlu senaman exercise. Biasanya kena darah tinggi ini yang badan yang gemuk-gemuk, nah, biasanya kena. Terus pun ada juga kena lah. Yang untung kena exercise ya untung. Muda pun kena juga nih. Kadang-kadang kena apa darah tinggi juga nih, walaupun umur muda. Kalau banyak makan, lemak, malas berexercise. Siapa si Bunga? Si Bunga rajin exercise lah. Mana satu si Bunga? Nah ini kan si Bunga. Karena aja exercise selalu saya nampakkan bola tampar sana kok. Saya limpah saya beri gabung sana seberang.
Saya nampak ya mas. Yuk. Wih, fix. Saya pagi-pagi saya punya hobi, hobi saya mengumpulkan telang. Hobi mengumpulkan telang. Untung juga lah. Obesity, apa itu obesity? Kegemukan. Ada tuh ukuran dia, ketinggian dan berat badan. Kalau sepatunya yang ada ukuran dia. Halo, berapa berat badan? Nah, kita ambil Saya. berapa berat badan? Kita buat ini ukuran obesitas. Berapa berat badan? Saya Bang. 60 kilo. Kira berapa? Tinggi kamu? Sehat sih gue, makan 28. Berapa yang betul? Ini kita 42. tinggi. Tinggi kau berapa? Satu 46. So, ala wake up out tira. Ada obesitas sedikit sih kira. Tidak mau dia punya berat dan tinggi. Sepatunya dia seimbang. Dia punya contoh gini. Kalau 42 dia punya berat, dia punya tinggi mesti 155. Yang saya ingat. Maksudnya kalau sepatunya 155, berat 42, sepatunya tinggi 155, ini 146. Maksudnya ada sedikit obesity. Maksudnya banyak lemak dalam badan itu. Nah, Bukan data lampau banyak. Oke, sambil contoh yang kurus. Ini nasi kurus. ini space jari paling Siapa ingat? Siapa? Kalau kak, berapa kau punya kalau enggak? Berat. 24. Rasanya berapa berat kamu? 10. Andre, ayo no. Cek gue. Belum lagi timbang, belum lagi suka pajang. Saya punya berat 74. Saya punya tinggi 1,6 berapa tuh. Jadi hari itu dokter bilang sepatunya saya punya tinggi kalau 74 175. Saya pun ada sedikit lah obesitas, tidak terlampau. Jadi apa yang perlu saya buat untuk mau tinggi tidak boleh sudah. Kalau orang sudah tua tidak boleh sudah tinggi. Jadi yang saya perlukan ialah saya kena kalau macam saya punya tinggi 167, saya punya berat saya kena usaha pergi 60 berapa. Tapi saya berusaha sudah masih sedikit makan paling-paling 72 saya dapat. 68 susah. Itu makan satu hari saya sedikit makan dalam satu hari. Mana ada tenaga? Kita main bola petang-petang memerlukan tenaga. Ya, Kita mau bercakap mengajar karena ada tenaga. kuat budi lah. Ya.